Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nimade Trisna Noviani SPD MPD, guru di SMP Negeri 3 Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan kegiatan supervisi akademik, yaitu percakapan pasca observasi. Nah, jadi kita sudah melakukan kegiatan sebelumnya, sudah melakukan percakapan pra-observasi, kemudian kegiatan observasi kelas. Nah, hari ini kita akan mulai dengan percakapan pasca observasi. Nah, di samping saya sudah ada pengajar praktek dan juga rekan guru di SMP Negeri 3 Bangli. Selamat siang Ibu Devi. Selamat siang. Selamat siang Pak Putu. Selamat siang Bu Novi. Bagaimana kabar Ibu hari ini dan Pak Putu? Kabar baik, Bu. Ya, luar biasa Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Putu dan Ibu Devi sudah menyempatkan hadir mengikuti kegiatan percakapan pasca observasi. Apakah Ibu Devi bersedia untuk diwawancarai? Siap, bersedia, Bu. Baik. Baik, terima kasih Ibu. Jadi dalam percakapan pasca observasi kita kali ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Devi terkait jalannya observasi atau pembelajaran di kelas yang sudah Ibu lakukan pada hari Senin yang lalu ya. Jadi kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu Devi lakukan. Jadi untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung pada minggu yang lalu? Ya, terima kasih Bu Novi. Jadi perasaan saya waktu itu mungkin sedikit agak tegang ya, karena kemudian saya diobservasi langsung oleh guru atau teman sejawat. Kemudian karena juga belum terbiasa diobservasi, namun semua itu bisa diatasi dari kegiatan pembelajaran yang sudah berjalan dengan baik. Seperti itu. Ya Ibu, jadi proses pembelajaran yang Ibu lakukan telah berjalan dengan baik ya. Jadi bisakah Ibu bercerita kembali area yang dikembangkan pada saat observasi kelas? Nah, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang Ibu lakukan dalam pembelajaran tersebut? Ya, baik Bu. Untuk area pengembangan, yaitu diharapkan agar peserta dididik mampu menghadapi kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar, serta dapat menunjukkan keterampilan yang dimiliki di masing-masing peserta didik terkait materi tentang peranan Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional. Kemudian untuk langkah-langkah itu, yang pertama saya membuat RBP dulu atau modul ajar. Kemudian modul ajar itu yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Kemudian saya membagi kelas dalam beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajar siswa dan kemampuan serta keaktifan siswa. Seperti itu. Baik Ibu. Jadi area pengembangannya yaitu kemampuan siswa dalam memahami materi ajar serta dapat menunjukkan keterampilan yang dimiliki terkait materi tentang peran Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional ya Bu. Ya. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah berhasil dilaksanakan sesuai harapan Ibu atau belum? Ya, kalau menurut saya secara pribadi sudah berjalan dengan baik Bu. Walaupun ada beberapa kendala termasuk kekurangan seperti waktu yang tidak tepat dengan sasaran ataupun berakhir tepat waktu. Seperti itu. Wah, luar biasa Ibu, kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada sedikit kekurangan. Nah, menurut Ibu kendala apa saja yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran? Jadi ada beberapa kendala yang saya hadapi seperti saat membagi kelompok ada beberapa siswa yang kurang aktif. Ya, jadi
Jadi kurang mau berbaur dan kerjasama dengan temannya seperti itu. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi, Bu Devi? Mungkin karena anak kurang aktif itu alasannya karena mereka kurangnya literasi atau mencari sumber belajar dari berbagai media, dan manajemen waktu juga sulit bagi saya karena tidak terasa sudah waktu istirahat padahal pembelajaran belum selesai karena siswa mengerjakan tugas terlalu memakan waktu yang lama seperti itu. Nah, dengan adanya kendala-kendala tersebut, jadi solusi apa nih yang tepat menurut Ibu dalam menangani masalah tersebut? Mungkin kalau dalam kurangnya literasi, saya akan mencoba menyiapkan berbagai sumber belajar untuk peserta didik, seperti mungkin penayangan video, kemudian meminta siswa agar membiasakan diri untuk literasi dari berbagai sumber sebelum pembelajaran dimulai, sehingga pembelajaran agar berjalan lebih efektif lagi seperti itu. Nah, untuk manajemen waktu ini mungkin saya akan menentukan durasi pada setiap kegiatan yang disepakati bersama dengan siswa agar lebih efektif dalam manajemen waktu. Baik, jadi Ibu akan menyiapkan berbagai sumber belajar untuk peserta didik seperti penayangan video pembelajaran dan menyuruh siswa agar membiasakan diri untuk melakukan literasi dari berbagai sumber sebelum pembelajaran dimulai. Dan juga Ibu menyepakati durasi waktu dalam pengerjaan tugas bersama-sama siswa ya, Bu. Baik, semoga dapat terrealisasi dan dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Jadi kalau boleh saya tahu, kapan ini Ibu mau melaksanakan apa yang Ibu telah rencanakan tadi? Ya Bu, lebih cepat tentu akan lebih baik ya. Jadi saya akan melaksanakannya mungkin minggu depan pada saat pembelajaran PPKN di kelas 9, dan di akhir pembelajaran saya akan menyampaikan dan mengingatkan kembali kepada siswa pentingnya literasi sebelum pembelajaran dimulai, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan setiap melaksanakan pembelajaran akan berupaya memanajemenkan waktu dengan baik. Wah, Ibu sudah mempunyai perencanaan yang matang. Nah, dari kegiatan percakapan ini, hal apa yang Ibu dapatkan? Ya, jadi tentu banyak hal yang saya dapatkan dari kegiatan supervisi akademik ini. Saya mengetahui konsep coaching dengan alur Tirta, mendapatkan pengalaman baru, kemudian dapat menggali pengetahuan saya dengan memunculkan ide baru dari diri saya sendiri dalam kegiatan pembelajaran, dan juga dapat mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang saya hadapi. Kemudian dapat menyusun rencana aksi tindak lanjut dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian menurut saya kegiatan coaching ini sudah membawa dampak positif sekali bagi saya sebagai guru untuk memimpin pembelajaran berpihak pada murid atau peserta didik. Terima kasih Ibu Devi. Jadi sudah menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Semoga semua rencana Ibu dapat terrealisasi dengan baik sesuai dengan harapan Ibu. Baik, sekarang saya berikan waktu kepada Bapak pengajar praktek kita, yaitu Bapak Putu Adi Surya, SPD, untuk memberikan umpan balik untuk percakapan pasca observasi ini atau tentang kegiatan observasi kelas yang sudah dilakukan oleh Ibu Devi. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya selamat pagi Bu Novi dan Bu Devi. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bu Novi dan Bu Devi? Baik, Pak Putu. Kelihatan ya dari wajahnya yang penuh senyum, menampakkan aura positif pada pagi hari ini. Semoga meskipun di tengah padatnya rutinitas kita sebagai guru dan juga sebagai keluarga di masyarakat juga, kita dapat mengatur semuanya dengan baik sehingga apa yang kita lakukan, peran-peran itu dapat kita maksimalkan. Nah, terima kasih banyak Bu Novi dan Bu Devi sudah menyempatkan waktunya.
di kegiatan pendampingan individu kelima, di mana Bu Novi sebagai CGP melakukan rangkaian supervisi akademik kepada Bu Devi sebagai rekan sejawat. Ya, terima kasih banyak Bu Devi sudah bersedia menjadi rekan sejawatnya dari Bu Novi untuk melakukan rangkaian supervisi akademik yang dimulai dari praobservasi pembelajaran, kemudian observasi pembelajaran, sampai yang terakhir di pasca observasi yang kita lakukan hari ini. Berdasarkan apa yang sudah ditampilkan barusan dan juga berdasarkan rekaman video di praobservasi dan saat observasi yang sudah dikirimkan oleh Bu Novi dan sudah saya pelajari, mungkin saya ingin memberikan beberapa hal untuk umpan baliknya. Izin untuk menyampaikan. Jadi sebenarnya dari apa yang sudah dilakukan dari rangkaian supervisi akademi itu menggunakan yang namanya prinsip coaching. Coaching ini mungkin sebagai gambaran juga kepada Bu Devi, karena mungkin ini hal yang baru mungkin bagi Bu Devi. Coaching ini berbeda dengan prinsip atau yang lainnya seperti mentoring. Kalau mentoring itu kan dari orang yang sudah paham atau yang sudah ahli ke orang yang kurang atau yang lebih kurang berpengalaman itu. Nah, sedangkan coaching ini prinsipnya setara. Ya, jadi di sini Bu Novi dan Bu Devi, meskipun Bu Novi sudah ikut CGP, Bu Devi belum, tapi di sini tidak ada saling menggurui. Nah, harapannya biar Bu Devi itu tidak merasa takut gitu ya, tidak merasa Bu Novi ini sepertinya kayak istilah kasarnya sok-sokan itu menggurui, biar nggak seperti itu ya. Jadi seperti teman, rekan sejawat ya. Nanti Bu Devi itu diharapkan bebas menyampaikan pendapatnya, tidak ada rasa segan dengan Bu Novi itu. Tadi yang saya lihat sudah seperti itu, sudah luar biasa sekali. Jadi prinsip kemitraannya itu sudah berlangsung, sudah berjalan, di mana Bu Devi itu sudah merasa nyaman dengan Bu Novi. Dari awal, dari pra sampai pasca sekarang sudah merasa nyaman, dan tujuan itu ditetapkan oleh Bu Devi, bukan dari Bu Novi ya. Tujuan dari melakukan percakapan ini ditentukan oleh Bu Devi sendiri. Itu sudah merupakan prinsip kemitraan dari coaching ini, sudah menampilkan kesetaraan, tidak saling menggurui, dan juga Bu Novi tidak langsung memberikan saran. Kalau di coaching nggak boleh Bu Novi memberikan saran langsung kepada Bu Devi, tapi Bu Devi lah yang nanti mengetahui sendiri berdasarkan arahan atau tuntunan dari Bu Novi ya. Tuh. Kemudian itu kemitraan sudah. Prinsip yang kedua dari coaching ini yaitu proses kreatif. Jadi proses kreatif itu sudah berjalan dua arah, di mana bukan Bu Novi saja yang berbicara, tapi Bu Devi juga berbicara juga, bahkan Bu Devi lebih banyak berbicara porsinya ya. Tadi mengungkapkan banyak hal, apa yang dirasakan, atau apa yang akan diperbaiki itu sudah dari Bu Devi sendiri, bukan dari Bu Novi ya. Itu sudah melibatkan proses kreatif, percakapan dua arah. Kemudian Bu Novi juga sudah berusaha mendengarkan secara aktif, tidak sambil main HP gitu ya. Sudah fokus sama Bu Devi-nya. Jadi itu sudah termasuk mendengarkan aktif. Dan juga pertanyaannya sudah dapat menggali, sehingga Bu Devi mampu untuk menyadari apa yang masih perlu ditingkatkan dan apa yang akan dilanjutkan ke depannya, agar dapat memperbaiki hal-hal yang masih kurang tersebut. Nah, kemitraan proses kreatif yang ketiga itu memaksimalkan potensi. Dari apa yang disampaikan oleh Bu Devi tadi, sepertinya sudah nampak bahwa Bu Devi itu sudah dapat menghasilkan tindak lanjut ke depannya. Apa yang akan diperbaiki dalam proses pembelajaran berikutnya, dan juga tindak lanjut tersebut bukan dari Bu Novi, bukan Bu Novi yang memberikan saran, tapi dari Bu Devi sendiri yang berusaha menggali dari dirinya sendiri, dari pemikirannya sendiri. Kemudian percakapan sudah ditutup dengan apresiasi terhadap Bu Devi, dan juga ada kesimpulannya juga terkait apa yang sudah dilaksanakan selama rangkaian supervisi akademik. Jadi saya rasa
apa yang sudah ditampilkan barusan dan juga ketika pra observasi dan observasi sudah merupakan alur dari Tirta, sudah mencerminkan alur Tirta untuk percakapan kucing. Semangat terus ya Bu Novi, baik itu juga Bu Devi ya. Semangat terus, semoga dapat meningkatkan lagi pembelajarannya yang akhirnya nanti dapat juga berdampak pada murid. Ya, murid akan merasakan juga dampaknya nanti ke depannya ya, pembelajarannya mungkin akan lebih menyenangkan, akan lebih berpihak pada murid. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan untuk umpan baliknya. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Bu Novi. Baik, terima kasih Bapak pengajar praktek Bapak Putu Adi Surya telah memberikan tanggapan dan umpan baliknya terkait dengan kegiatan pasca observasi kali ini. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dari mulai percakapan pra observasi, kemudian kegiatan observasi kelas, dan pada hari ini kegiatan pasca observasi. Jadi saya selaku CGP Angkatan 11 mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Devi dan Bapak Putu Adi Surya. Jadi saya akhiri kegiatan ini dengan mengucapkan para mesanti Om Santi 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 Om.